Salam desain. Kali ini kita akan membahas atau belajar tentang Adobe Animate. Nah, untuk Adobe Animate ini biasanya digunakan untuk membuat animasi ataupun game. Nah, di sini saya akan menggunakan Animate di sini Adobe Animate CC 2017. Nah, kalau kita membuka Animate untuk pertama kali, nah maka muncul welcome screen seperti ini. Nah, ini Anda bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita membuat baru, kita pilih create new di sini. Nah, untuk create new ada beberapa pilihan yang kita bisa gunakan. Di sini HTML ini biasanya digunakan untuk membuat web. Kemudian web JL juga hampir sama. Kemudian ActionScript 3.0. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat animasi yang berhubungan dengan ActionScript atau perintah atau coding. Nah, kemudian Anda bisa juga menggunakan misalnya Air for Desktop. Nah, ini biasanya digunakan untuk coding yang digunakan untuk desktop. Nah, kemudian Air for Android. Nah, ini biasanya digunakan untuk ActionScript untuk membuat game pada sistem Android. Begitupun untuk yang lainnya. Nah, misalnya kita gunakan ActionScript 3.0. Nah, maka akan muncul tampilan secara garis besar seperti ini. Nah, sama dengan program yang lainnya, untuk jendelanya di sini yang di atas ini ada menu bar seperti biasa. Nah, kemudian di sini ada toolbar. Nah, kemudian di tengah ini disebut dengan stick. Nah, kemudian di bawah ini disebut dengan jendela timeline. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada panel properties dan panel library-nya. Nah, kemudian untuk pertama kali kalau kita membuat animasi atau misalnya game, maka yang kita atur pertama kali adalah ukuran sticknya atau arealnya ini. Nah, untuk mengatur arealnya di sini, nanti kita bisa atur di properties. Nah, yang ada di panel properties sebelah kanan ini. Nah, untuk ukuran kita bisa atur yang di sini. Nah, ini untuk wide 550 pixel, height 400 pixel. Nah, misalnya kalau mau diganti, tinggal kita ketik aja di sini. Misalnya saya gunakan 600. Kita enter. Nah, maka sticknya akan lebih panjang. Begitupun untuk height atau tinggi. Nah, kemudian yang penting lagi adalah frame per second. Nah, di sini frame per second ada 24 frame per second. Jadi, setiap 1 second atau 1 detik, dia membutuhkan 24 frame untuk menjalankan sebuah animasi. Nah, kemudian berikutnya yang penting lagi adalah warna stick. Nah, warna stick ini kita bisa atur di sini. Misalnya kita ingin warnanya hitam. Nah, bisa diganti atau merah. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan selera. Misalnya saya taruh hitam. Nah, maka stick kita akan berwarna hitam. Atau misalnya kita mau menggunakan putih. Nah, tinggal klik, maka sticknya berwarna putih. Nah, kemudian berikutnya di bawah adalah jendela timeline. Nah, di jendela timeline ini terdiri dari layar, kemudian frame. Nah, di sini ada seperti penggaris atau rule. Nah, ini sebenarnya frame. Nah, jumlah frame di Adobe Animate ini, nah bisa dibuat atau ditambahkan. Nah, kalau di sini kita cek, nah ini di sini sebenarnya hampir sekitar 600. Tapi kalau suatu saat kita selesai sampai frame 600, nanti kita bisa tambahkan. Nah, untuk timeline ini biasanya terdiri dari beberapa layar. Nah, untuk menambah layar hampir sama dengan Adobe Photoshop. Nah, tinggal kita klik new layer yang ada di bawah ini. Nah, maka dia akan muncul layar 2. Nah, begitupun kalau kita tambahkan lagi, klik muncul layar 3. Nah, kemudian layar-layar ini bisa diganti namanya. Sama seperti di Photoshop dengan cara double klik. Nah, misalnya saya ganti 3. Kemudian enter.
Ataupun ini misalnya kita ganti 1. Nah, jadi seperti itu. Nah, layar yang paling atas sama seperti Photoshop, dia akan kelihatan paling atas gambarnya. Saya contohkan. Saya misalnya menggambar di layar 3. Nah, misalnya bola warna biru. Nah, kemudian di layar 1, saya menggambar bola warna merah. Nah, kemudian di layar 1 bawahnya, saya menggambar bola misalnya warna hijau. Nah, maka misalnya ini saya ganti hijau. Nah, kemudian ini saya ganti merah. Kemudian ini double klik, saya ganti biru. Nah, maka biru akan berada paling atas. Karena layarnya berada paling atas. Misalnya kita pingin biru ini berada paling bawah layarnya. Tinggal kita tarik aja seperti ini. Maka dia akan paling bawah. Misalnya merah nomor 2. Maka merah berada posisi nomor 2. Nah, kemudian kalau kita mau menghapus daripada layar ini, tinggal kita tarik ke tong sampah. Atau bisa juga langsung delete. Misalnya layar biru saya hapus, tinggal diklik. Nah, maka dia akan hilang. Layar hijau misalnya saya hapus. Nah, maka dia akan hilang. Nah, itu fungsi daripada layar pada timeline. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.